pengujian di lapang. Nah, ini in progress. Mudah-mudahan memang hasil dari kultur jaringan ini bisa meningkatkan produktivitas. Sebenarnya ilmu yang kita miliki tentang kultur jaringan, pembibitan dan lain itu perlu ada penelitian yang lebih dalam lagi. Teknik kultur jaringan dalam hal ini adalah untuk perbanyakan tanaman porang itu dalam kondisi situasi ketersediaan benih yang sangat langka itu artinya sangat dibutuhkan, ya. Karena apa? Karena teknik ini mampu menghasilkan atau memproduksi benih secara massal. Nah, bagaimana? Dengan aplikasi teknologi kultur jaringan, maka diharapkan nanti benih yang diproduksi itu bisa selain cepat, kemudian jumlahnya banyak atau dalam skala massal, dan kemudian bisa seragam, bebas hama dan penyakit, dan yang tidak tergantung kepada musim, ya. Kalau katak itu diproduksi musim tertentu, kemudian setelah itu mengalami dormansi. Nah, kalau yang perbanyakan benih secara kultur jaringan, maka dia tidak tergantung pada musim dan bisa mengatasi masalah dormansi. Demikian. Ketika tanaman yang dihasilkan dalam laboratorium, bagaimana bisa ditanam di lapang, tentu saja ada proses yang dinamakan aklimatisasi. Jadi aklimatisasi adalah proses pengadaptasian tanaman pada kondisi in vitro dalam botol, kemudian supaya beradaptasi pada lingkungan ex vitro, yaitu terutama pada paparan sinar matahari, suhu yang tinggi, dan kelembaban yang rendah. Nah, itu nanti dengan begitu mudah bisa dilakukan penanaman dalam polybag, ya, ada media tanam di polybag atau di potre, kemudian dilakukan penyungkupan. Nah, itu untuk tanaman porang yang optimal adalah 1 bulan. Setelah itu dibuka dan bisa bertahan hidup untuk bisa di transplanting atau dipindahkan ke lapang. Kalau saat ini teman-teman di BB Biogen ini penelitiannya sudah sejauh mana sih? Apakah pembibitan yang dilakukan dengan teknik kultur jaringan ini sudah menghasilkan umbi dengan kualitas yang baik? Seperti apa sejauh ini? Ya, sebetulnya tadi sudah saya sampaikan, jadi diawali pada tahun 2000-an, kemudian kita optimasi pada akhir tahun 2018 kami berkolaborasi dengan Direktorat Perbenihan, Dirjen Tanaman Pangan, dan diperoleh paten terdaftar pada 30 Desember 2020. Kemudian sudah ada perusahaan yang berminat untuk melisensi teknologi ini dalam konteks untuk perbanyakan benih secara massal. Nah, saat ini kami juga masih melanjutkan riset, yaitu untuk mengetahui pertumbuhan berikutnya dari tanaman yang dihasilkan dari teknik kultur jaringan. Nah, sepanjang dari pengamatan di rumah kaca menunjukkan bahwa tanaman yang dihasilkan dari kultur jaringan itu punya punya tunas yang lebih banyak, kemudian akar lebih banyak dan lebih panjang, kemudian umbi yang lebih besar. Nah, tapi kita tentu saja sebagai peneliti harus yakin, ya, melakukan pengujian di lapang. Nah, ini in progress. Mudah-mudahan memang hasil dari kultur jaringan ini bisa meningkatkan produktivitas selain mempertahankan dari kadar glukomanan tanaman induk yang unggul. Demikian. Kalau kendala, yaitu yang tadi saya sudah bicara sama Pak Widjem dan lain-lain, banyak orang yang kadang-kadang selain orang yang penting ukurannya besar, berat, tapi tidak ada isi glukomanannya, itu kadang-kadang sering terjadi. Seperti itu juga banyak terjadi, dan jadi perlu ada pembinaan cara penanaman porang yang benar dalam hal itu.
kalau mengenai kultur jaringan dan pembibitan ya Bu Citra. Benar gitu ya. Jadi sedikit saya mau beri masukan. Sebenarnya ilmu yang kita miliki tentang kultur jaringan, pembibitan dan lain-lain itu perlu ada penelitian yang lebih dalam lagi. Ambiku memang sudah berjalan selama 71 sampai sekarang kita memang meneliti cara penanaman dan lain-lain. Jadi kita punya kesimpulan sendiri terhadap cara penanaman itu. Cuman kita jarang share karena tiap tahun kita menemukan sesuatu yang baru dan itu kita pelajari terus. Jadi tidak pernah berhenti. Cuma yang saya lihat di sekarang memang petani banyak lebih berpikir untuk kebesaran dan lain-lain. Cuma yang saya pelajari cuma satu, tanaman orang ini atau yang muralis ini adalah tanaman yang sebenarnya hidup itu bukan tanaman yang seperti kayak tumbuhan seperti padi, singkong dan lain-lain yang bisa ditanam di ladang sebenarnya. Mereka adalah tanaman yang liar dan tumbuh sangat kuat di alam yang sangat berat. Jadi bisa dibilang karena suasana alamnya sangat berat dan sangat bisa dibilang alam ya. Jadi itu bisa menghasilkan suatu kualitas dukunganan atau kualitas dukunganan yang kualitasnya tinggi. Saya sangat khawatir saya keluar dari pokoknya karena teman-teman yang kolaborasi dengan aku menanam orangnya di bawah, ada yang menanam di ladang terbuka. Itu sebenarnya saya ingin lihat kualitasnya nanti setelah dipanen dan masuk ke Ambiku, apakah itu kualitas dukunganannya itu benar atau enggak. Jadi misalnya kalau soal apalagi bicara dari usinya, apalagi bicara dari kualitas bibitnya yang ditanam oleh kultur jaringan. Kultur jaringan itu sebenarnya di dunia diterapkan itu ada di China dan di Jepang. Ada yang mengatakan kebanyakan mereka gagal karena setelah bibit itu berhasil jadi dan siap ditanam, tanahnya itu tidak sesuai dengan tanah yang disediakan, yang sesuai dengan tanah yang di-prepare oleh kultur jaringan itu. Contohnya seperti ini, misalnya kita buat kultur jaringan tipe A, kemudian dicoba ditanam di tanah Indonesia. Apakah tanah Indonesia dari Papua sampai Merauke sifatnya sama? Jadi tanah itu punya sifat yang berbeda-beda. Tapi kalau kita dibaca dengan satu kultur jaringan yang hanya bisa bertahan atau kita sifatnya hanya cocok di tanah tipe A. Jangan dari Indonesia dari Papua sampai Merauke tanahnya itu bahkan di tanah di Pulau Jawa sendiri saja, Jawa Timur sendiri saja, sifat tanahnya itu beda-beda. Ada yang di gunung, ada yang di bukit, ada yang di dekat lautan, pH-nya beda dan lain-lain. Kalau kultur jaringan itu membuat bibit yang kualitasnya cuma standar, simple, terus ditanam di berbagai macam daerah, saya yakin ada yang cocok, ada yang tidak. Itu sangat berbahaya di menurut saya. Karena di Jepang bisa berhasil kultur jaringan karena satu, mungkin ini boleh didengar, ladangnya di Jepang setiap kali tanam mereka disterilkan. Jadi ladang yang luasnya 1 hektar itu sama petani di Jepang itu bersihkan bersih, ditempa obat steril, jadi tanahnya itu bagaikan kultur jaringan. Jadi dengan bibit apapun yang dibuat di kultur jaringan bisa dibilang hampir 90% sukses di tanah itu. Apakah petani Indonesia mau berbeda? Semua lahannya di Indonesia belum ditanam di bibit kultur jaringan, disterilkan dulu untuk biarkan bibitnya itu bisa berhasil 90%. Itu sangat susah menurut saya. Perlu ada penelitian lebih lanjut. Jadi menurut saya ide kultur jaringan itu boleh dicoba biarkan berhasil. Kita tahu kalau sekarang Indonesia bisa melakukan kultur jaringan yang bisa compatible dengan berbagai macam tanah di seluruh Indonesia. Atau kultur jaringan itu perlu dibuat untuk misalnya untuk tanah yang tingginya 100 meter di bawah atas laut, 200 meter di atas laut, 300 meter di atas 500 meter di bawah, itu perlu ada penelitian lebih jauh lagi. Jadi dan orang-orang yang membuat kultur jaringan itu perlu meneliti tanah yang akan ditanam lebih dulu menurut saya. Itu tidak bisa semudah yang bayangkan. Jadi memang baiknya lebih cepat bertanam, ambil bibit dari kandangnya sendiri. Daerah itu lebih 80% lebih bagus. Perlu ada penelitian lebih lanjut intinya ya Pak Johan ya.